Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kegiatan rutinitas kita setiap malam minggu lagi, kegiatan zikir manaqib sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat-hajat kita, hajat dunia maupun akhirat, Allah mudahkan dan Allah kabulkan. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ini didengarkan baik-baik, disimak. Bos pedongan tuh. Sampai jam 09.00 biasanya jam 12 pada keluyuran sana kemari beli nasi goreng. Sempatkan ya. Paksa, jangan tuh. Turu sore rezekinya nggak ini ya, cara wong Jawa nih. Di rezeki ilmu itu jauh lebih berharga daripada rezeki yang hanya berupa uang saja. Langsung ini saking pokok pembahasannya. Jadi Sayyidina Ali pernah mendiko, kun indallahi khairon nas wa kun indan nafsi syarron nas. Nopo artinya? Kun indallahi khairon nas. Kun jadilah indallahi di sisi Allah khairon nas, sebaik-baiknya manusia. Jadi kita harus berupaya, segala cara kita harus tempuh supaya mendapatkan makom orang yang terbaik di sisi Allah. Ingin punya tempat yang mulia di sisi Allah? Ingin saja apa ingin banget? Siap usahanya? Siap niru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Wow, apa maus manaqib di sana diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sholat subuh dengan wudunya sholat isya itu dilakoni, dilampaui selama 40 tahun. Sanggup mengikuti Syekh Abdul Qadir? Jadi sholat subuh enggak wudunya sholat isya nggak turun, digunakan untuk ibadah semalaman. Kalau ngikut Syekh Abdul Qadir ya kita sangat jauh sekali ya, karena beliau adalah rajanya para wali. Isora saat itu saingan karo kancane dhewe. Kancane bengi-bengi turu jenengan tangi. Tangi ora krono ngeli golek panganan. Ora krono belet nguyuh. Nek wong belet nguyuh ki ora ndek wedi, biasane ngono. Belet nguyuh belet ngising kok. Ning WC dhewean, jarene nek genderune opo nek bakal wedi, ora lu kebelet. Demikian juga orang yang sudah gandrung, sudah rindu cinta banget sama Allah, ya orang dia wedi.
bengi-bengi arep tahajud orane kancane kamar di kamar mandi di dinding kancane, kalau sudah yakin cintanya kuat, rindunya kuat dengan Allah, nggak ada yang ditakuti. Datang ke kamar mandi ya, buang hajat, ambil air wudhu, laksanakan sholat. Kancane turun jenengan sholat dewi. Berusaha menjadi orang yang terbaik. Orang lain menganggap kita merendahkan kita dan tidak menganggap kebaikan-kebaikan kita tetap berbuat baik. Karena kebaikan kita semata-mata hanya untuk Allah. Kalau kita berbuat baik hanya untuk dipuji, untuk disanjung, untuk mendapatkan penghormatan orang lain, ini yang akan terjadi, menyakitkan di hati. Wis nulung wong ora ditulung gendan malah dipendung. Itu banyak terjadi. Kita jenguk saudara kita yang sakit, giliran kita sakit tidak dijenguk. Sakit hati kalau kita mengharapkan balasan dari orang. Tapi kalau kita niatnya mengharapkan ridho pahala di sisi Allah, hati kita akan tenang dan sudah merasa cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Belum lagi kebaikan kita yang lainnya. Misalkan yang budaya di masyarakat ya, muslim kondangan. Aku sebolak balik teko ping pindho ping telu, giliran aku hajatan ora gelem teko babar pisan. Ini menyakitkan. Kalau kebaikan kita ingin dibalas oleh orang, kita niatkan untuk nyumbang, sedekah, sedekah. Soal nanti dipulangkan ya syukur, kalau tidak kita ikhlaskan, mengharapkan apa yang jauh lebih baik yang ada di sisi Allah. Ada apa belum lama ingin masuk hati, ingin nolong kawan. Ada anaknya kawan bilang nggak punya pekerjaan, pengen dicarikan pekerjaan. Ya profesi sebelumnya buka bengkel mobil ya. Ini saya kasihan dan pengen bantu, ada kenalan punya bengkel yang bagus dan rame. Saya hubungi orangnya, lama komunikasinya belum langsung berikan jawaban ya. Dengan berbagai macam pertimbangan. Selanjutnya setelah sudah di ACC, sudah diterima, diiyakan, tinggal datang. Ya, sudah sampaikan juga orang yang minta tolong. Sampai sekarang nggak mau datang. Bermaksud ingin menolong. Akhirnya yang saya dapatkan rasa malu pada orang yang mau diminta itu, tolong sudah siap menerima dengan gaji sekian ya. Ternyata yang minta tolong dikasih pekerjaan tidak mau, tidak jadi datang. Belum lagi ada teman ya, pinjam uang, kondisi kepepet, lihatnya penuh rasa kasihan, orang tegel ya. Untuk uang sekian ya. Katanya nggak ada 1 bulan, awal bulan, waktu itu di akhir bulan. Tapi kalau awal bulan hanya satu minggu saja, kurang lebih 1 minggu. Saya transfer uang 4 juta. Giliran sudah awal bulan sampai akhir bulan tidak ada kabar. Sampai 4 bulan di WA tidak membalas. Apa juga punya utang-utang ditagih orang lain. Tapi apa sudah melupakan itu, apa? Cari sumber yang lain yang untuk lunasi apa yang menjadi tanggungan yang harus dilunasi. Ini kalau kita niat berbuat baik karena
karena orang lain itu akan menyakitkan. Berbuat baiklah karena niat mendapatkan ganjaran atau pahala di sisi Allah. Ketika Sayyidina Ali jadilah orang yang terbaik. Terbaiknya di sisi Allah. Bisa baik akhlaknya ya. Jadi santri akhlaknya yang paling terpuji. Kancane adzan ini wis teko musala. Sampeyan sadurunge adzan wis dibisi. Tapi aja bisian turu. Adzan turu padha karo. Wis adzan wis komat, kanggo wis adzan subuh komat ke situ. Bukai bocah wis komat to bedah. Di dalam segi akhlak harus yang paling mulia kalau pengen mendapatkan makom terbaik di sisi Allah. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda. Ojo wis tuwe malah dijak gojekan, cek kunderan, dibuli, habis sembahyang sholat jamaah, sendalnya dideliki, ojo nganti santri kaya ngono. Mungkin juga yang muda ya, yang di bawahnya ada artinya disayangi, ojo ditakali. Apa sendiri merasa prihatin ya, ada temennya sakit di pondok, itu sering dibully teman-temannya. Dan santri lama di sana. Saya mau bela katanya nggak berani lebih jadi sasaran. Ini yang seperti ini harus dihindari, jangan sampai terjadi di pesantren. Jadi ada santri tidak betah, sudah semangat mengaji gara-gara masalah teman ya. Yang kurang bisa bersahabat, akhirnya menjadi malas, mundur dan trauma dan lain sebagainya. Segi akhlak harus terpuji, kemudian segi ibadah juga siap berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang mulia, dimanapun saja kita berada, kita akan dicari orang, akan bernilai tinggi. Seperti halnya duit 100.000, duitnya bisa tidak cemplungkan comberan sampai kira-kira nih 3 gelem boleh masih mau karena ada nih walaupun cemplung comberan tidak itu kotor, ada najisnya bisa dicuci ya, dibersihkan. Kalau punya nilai walaupun di dalam comberan pun akan dicari, akan dimuliakan. Wis kotor diangkat, dibersihkan, dicuci. Itu dibikin yang kotor, apalagi orang mulia di tempat yang baik. Selanjutnya ngendikan Sayyidina Ali yang kedua ya. Wakun inda nafsi syarron nas. Kalau di sisi Allah berusaha menjadi yang terbaik, meskipun manusia tidak menganggapnya, tapi untuk dirinya sendiri merasa menjadi orang yang paling jelek. Paham ya maksudnya? Untuk diri sendiri merasa menjadi orang yang paling jelek, ini untuk menghilangkan sikap dan sifat sombong. Sifat sombong ini sifat yang sangat berbahaya. Mempunyai sifat kesombongan sedikit saja tidak bisa masuk surga. Jadi kalau kita lihat orang lain ya, merasa diri ini yang paling jelek. Kumpulan sak pondok aku paling elek dhewe. Pembahasannya paling elek dhewe. Ojo dibalik. Aku sak pondok ini ganteng dhewe. Ibadah rajin dhewe. Jelas nih
ngersane Gusti Allah paling apik dhewe. Yo aja ning ati aja kaya ngono. Kalau kita melihat orang yang lebih tua, yakinkan di hati kita ya, bahwasanya orang tua itu lebih baik daripada kita. Alasannya apa? Karena dia sudah lebih tua daripada kita, ibadahnya lebih banyak. Kalau kita melihat orang yang lebih muda daripada kita, yakinkan di hati kita ya, bahwasanya dia lebih baik. Mengapa dia lebih baik? Karena dia lebih muda, dosanya masih sedikit daripada kita. Demikian juga kalau kita melihat orang kafir pun ya, di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, sarahnya kita ya Hidayah dijelaskan, meskipun kita melihat orang kafir, jangan muncul di hati kita, wah bakal benar apa weh. Aku surga, walaupun aku elek amalnya, tapi aku Islam, bahkan aku surga. Itu jangan sampai begitu. Walaupun itu dengan orang kafir pun. Siapa tahu orang kafir itu nanti sebelum meninggal dapat hidayah. Dia juga punya kesempatan, banyak kisah orang tadinya kafir non Islam menjelang wafatnya mendapatkan hidayah dari Allah menjadi orang Islam. Itu tidak boleh. Dan demikian juga dengan binatang pun ya, jangan kita merasa lebih mulia. Binatang taruhlah dianggap tidak punya akal, orang dia aturan sakarepe dhewe. Tapi binatang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Orang duwe itu dosa. Menungso ya, ngakune apik, kalau dosa akan dihisab di sana nanti. Allah akan memperhitungkannya. Jadi jangan merasa lebih mulia dengan hewan sekalipun. Karena nanti orang kafir mengatakan karena siksanya Allah itu sangat pedih, dia kepengen ya laitani untuk turaba. Kafir pengen menjadi debu saja. Karena mendapatkan siksa yang begitu pedihnya. Sampai disubayangke tangan kita dimasukkan ke kompor, ke pawonan, 1 menit saja sudah melonyo. Itu api dunia, itu belum api terpanas. Akhirat langsung mendidih. Jadi kalau orang kafir suruh milih ya, mendingan jadi debu saja daripada jadi orang harus mempertanggungjawabkan dosanya kemudian disiksa. Makanya kita juga yang apa sampaikan ya, jangan sampai merasa lebih baik dari makhluk manapun. Ini kita mengamalkan pesannya Sayyidina kun inda nafsi syaron nas, elek-elek menungso. Untuk dirinya sendiri merasa orang yang paling jelek. Jadi timbul nanti usaha upaya untuk menjadi lebih baik. Kalau sudah merasa terbaik, dirinya akan timbul kesombongan, akan mendapatkan laknat dari Allah seperti halnya iblis. Iblis tadi sudah mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, tinggal di surga gara-gara kesombongannya. Allah turunkan dari surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada beberapa pesan yang bunyinya seperti ini juga diperhatikan oleh ilmu untuk malam hari ini. Tuba liman tarokat dunia qoblaan tatrukan waman bana qobrohu qobla anjadhulah wa ardo robahu qobla anyalkoh. Yang pertama,
amat beruntung, tuba, bejo, beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Liman tarokat dunia qoblaan tatrukan, orang yang meninggalkan dunianya sebelum dunia meninggalkan. Kalau dunia sudah meninggalkannya alias meninggal, wafat, mati. Bahasa Inggrisnya is dead. Jadi beruntung orang yang dunianya ditinggalkan. Artinya apa? Dunia ditinggalkan, punya dunia, punya harta digunakan untuk kepentingan akhiratnya, untuk membiayai, menuntut ilmu, untuk sekolah, untuk menghidupi agama Allah, majelis taklim, musola, masjid, madrasah, pesantren. Kemudian punya waktu longgar di dunia, ditinggalkan tidak untuk bermegah-megahan, tidak untuk santai-santai, ya, tapi digunakan untuk akhirat, untuk menuntut ilmu, ya, untuk beribadah, untuk zikrullah, untuk zikir manakib seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Ini bentuk amalan kita meninggalkan dunia. Jadi kalau kita beramal, ya, kalau keimanan sudah tinggi, nikmatnya berzikir harus mengalahkan orang bermain game, bermain FF. Ini anak-anak FF semua, ya. Istulanan FF selalu dan diceluk wong ya seorang gubris, ya. Lali sak kabehane. Rumatus barang yo lali. Rong dino rumatus. Tapi kalau kita berdasarkan rasa cinta, ya, beribadah, sholat, zikir, zikrullah, zikir marang Allah, itu berdasarkan rasa cinta kepada Allah dan benar-benar cintanya itu melekat. Iku ngumpuli, kudune iso ngumpuli wong seneng-seneng masalah urusan dunia. Ngalai wong sing mabuk-mabukan, ngalai wong sing judi slot, ngalai wong sing dolanan wedokan. Itu harusnya zikir bisa lebih indah daripada hal-hal dunia. Syaratnya dengan rasa cinta. La yu'minu ahadukum hatta yakuna rasul, hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabu ilaihi min siwahuma. Jadi tidak akan beriman, tidak beriman atau imannya tidak sempurna seseorang itu apabila Allah itu dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Jadi kalau dikatakan imannya sempurna, manakala Allah dan Rasulnya sudah dicintainya daripada yang selain Allah dan Rasulnya. Kalau benar-benar cinta yang sudah melekat, ya, kita sedang bermesrahan, ya, kita zikrullah, zikir manakib, ingat kepada Allah, sedang bersama dengan seorang kekasih kita yang paling kita cintai, yang bisa memberikan apa yang kita inginkan. Semua yang kita inginkan, yang kita mau, Allah tuh punya, Allah miliki. Kalau kita senang sama seseorang, ya pacar, ya, seorang kekasih, bisa juga ia menduakan kita. Yang ada akan sakit hati. Jalan karo aku, rapi karo wong liya. Yang ada sakit hati. Itu karena manusia. Sifatnya, hatinya berubah tidak konsisten. Makanya jangan terlalu percaya pada janji manis orang lain, termasuk kasih kita.
yang tidak pernah bohong, yang selalu menepati janji adalah Allah. Manusia nggak jamin sesuai karena kondisi dan lain sebagainya. Dan di pondok ya tidak mengenal pacaran ya, lewis mantep arupan wis matur ning dalem ngomong. Jadi ini peringatan juga ya, yang sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi, ada yang ditaksir, dihukum, sudah dipulangkan. Berhati-hati, kita tirakat ya, sabar. Ini bagian dari amaliyah kita untuk menjadi orang yang terbaik. Ujian yang terberat diantaranya sabar dalam menjalankan atau menahan diri dari maksiat. Kalau kita sabar dalam menjalankan perintah masih agak mendingan, agak ringan. Tapi kalau kita sudah harus sabar untuk menahan diri dari maksiat, itu lebih berat lagi. Makanya orang-orang seperti ini kalau bisa sabar, derajatnya, makomnya akan ditinggikan oleh Allah. Jadi kalian harus yakin, setiap kesabaran kita, yakin mendapatkan tempat, ada catatan. Itu tadi yang pertama ya, orang yang dikatakan orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, waman bana qabrahu, orang yang membangun kuburannya qabla an yadkhulahu, sebelum dia memasukinya. Maksudnya ya, sebelum kita meninggal, kita bangun kuburan kita dengan kebajikan-kebajikan, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Zikir manakir, ya, sholat berjamaah dan ibadah yang lainnya. Ini adalah usaha kita untuk membangun rumah kita nanti di kuburan. Ya, zikir mantap ya, semangat, mulai gedung makro-makro. Gede, bersih, keramikan di ASEAN, ini kolam renangnya. Mau sekarang ada yang pengen kuburan sekarang? Ada. Ini ceritanya kuburan. Ya pengen tapi nanti. Ini sing pengen nyemplung kolam dhisik ya, kudune ya melalui SPP itu tadi ya. Seperti keimanan kita ya, itu pondasinya ya, pondasi bangunannya. Kemudian untuk sholat kita, sholatu imaduddin, menjadi tiangnya, tiang bangunan. Kemudian puasanya menjadi junatun, tameng temboknya. Kemudian zakatnya menjadi ventilasinya, AC-nya, hajinya menjadi atapnya. Suruh bangunan sempurna, kuat, lengkap. Ditambah amal-amal soleh yang lainnya, itu tambahannya fasilitas perlengkapannya. Ada restoran di dalamnya, bintang 5, ada liftnya, ada kolam renangnya. Kalau pengen fasilitas seperti itu ya, usahanya di dunia harus maksimal. Jadi amal-amal soleh itu semata-mata kita untuk membangun tempat kita nanti setelah kita hidup di dunia. Kemudian yang terakhir ya, ini orang yang beruntung, wa ardorobahu qoblaan yalqahu. Yang ketiga adalah orang yang mendatangkan ridhonya Allah sebelum dia bertemu dengan Allah. Ini makalah di Nasuhul Ibadah, perlu diingat. Jadi saat durungi kepanggil sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah membuat Allah ridho dulu. Ridhonya dengan apa? Itu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jenengan ya, setuju nek Arab sowan boleh apa?
Sarap beliau pastikan kira-kira itu dulu aja mundur itu setahun ngerti alit bengkong wis beliau pondok bab masalah beliau ini cara pamit ya kira-kira ridho apa tidak ya, secara umum jelas belum ya karena belum mencapai targetnya, tapi kalau sudah dengan selesai sudah alfiah yang Qurannya selesai di pesantren baik-baik saja tidak pernah ada masalah otomatis ya, atau juga ridho dan mendoakan semua yang terbaik. Kalau di pesantren membuat ulah masalah kemudian mencemarkan alma mater pesantren misalkan berbuat onar, dibuat keributan, otomatis ya siapapun ustadznya tidak bakal gitu. Demikian juga dengan Allah. Kita akan malu apabila berjumpa dengan Allah membawa dosa-dosa yang banyak yang membuat Allah tidak ridho. Jadi sebelum kita meninggal berjumpa dengan Allah, pastikan Allah kira-kira ridho apa tidak. Jadi apa kan belum lama nengok Bahya Mu'alim di rumah sakit Muhammadiyah kurang lebih 1 bulan yang lalu. Beliau sakit pernapasan. Beliau sanjang. Kondisi seperti itu terasa semua tidak ada artinya yang dimiliki semuanya. Kita bendanya, keluarganya, termasuk pesantrennya. Dalam kondisi seperti itu, tidak kelingan apa yang penting ya, nanti fokus pada Allah supaya kalau terjadi apa-apa Allah ridho. Jadi kuncinya itu. Kalau kita tidak punya amal soleh yang banyak, terus apa yang kita andalkan? Kita mau bertemu dengan orang tua saja, kalau kita belum berhasil, belum membuat orang tua kita bangga, pulang merantau atau menuntut ilmu, kita akan malu, apalagi kepada Tuhan kita. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus berusaha dengan amal-amal yang terbaik, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan sepenuh hati. Meskipun banyak tantangan, banyak godaan, kita harus istiqomah, konsisten di dalam kebaikan. Kiranya itu saja yang dapat akan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.